Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, tepat seminggu setelah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut OTT KPK sebagai kampungan, KPK kembali melakukan OTT. Dan kali ini yang terjaring adalah Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi beserta sejumlah orang lainnya. Dengan OTT ini, apakah KPK ingin meledek Luhut? Inilah top review. Dua unit kendaraan operasional tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di kantor KPK Gedung Merah Putih Selasa jelang tengah malam. Rupanya, penyidik KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Tampak sejumlah orang berada di dalam mobil penyidik KPK. Pada Rabu dini hari muncul kabar bahwa penyidik mengamankan 10 orang. Salah satunya merupakan pejabat Basarnas. Metro TV berhasil mendapatkan gambar saat keempat dari 10 orang yang terjaring OTT terlihat di lantai 2 ruang pemeriksaan. Dari 4 orang yang terlihat, 3 diantaranya wanita. Sempat beberapa orang dari pihak keluarga datang untuk menemui, namun petugas KPK tidak mengizinkan. OTT sendiri dilakukan pada Selasa siang di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan OTT, rombongan penyidik KPK tiba di kantor KPK sekitar pukul 15 lebih 45 menit Selasa petang. Dan sekitar pukul 22 lebih 35 waktu Indonesia Barat, Selasa malam, giliran rombongan tim penyidik tiba di gedung KPK menumpang 2 unit kendaraan operasional. Terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan, betul kemarin sekitar siang ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta, gitu ya, dan betul kami mengkonfirmasi di daerah sekitaran Cilangkap dan juga di Jatisampurna di Bekasi, gitu ya, terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap. KPK akhirnya menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Komisaris Utama PT MGCS, MG, Direktur Utama PT IGK, MR, Direktur Utama PT KAU, RA, dan Korsmin Kabasarnas, ABC. Kasus suap ini berpangkal dari tender proyek di lingkungan Basarnas. KPK menyebut Basarnas sebelumnya menggelar sejumlah tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE pada 2021. Pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan yang mencakup pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar rupiah, pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar rupiah, dan pengadaan ROV untuk KN Sarganesha dengan nilai kontrak 89,9 miliar rupiah. Demi memenangkan 3 tender tersebut, ketiga tersangka yang merupakan pihak swasta melakukan pendekatan personal kepada Kepala Basarnas dan Afri Budi Cahyanto alias ABC selaku orang kepercayaan Henry dan menghasilkan kesepakatan pemberian berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak dengan menggunakan kode DAKO atau dana komando. Dari kesepakatan tersebut, Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi melalui Afri Budi Cahyanto diduga menerima suap sekitar 88,3 miliar rupiah. Agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MG, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Korsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN Sarganesha
proyek multi-years tahun 2023-2024. OTT kali ini dilakukan tepat 1 minggu setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut OTT KPK sebagai kampungan. Hal tersebut disampaikan Luhut Binsar Panjaitan usai menjadi pembicara kunci dalam diskusi tata kelola pelabuhan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selasa pagi. Ya, ini semua kerjaan dalam tadi pencegahan dan itu menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama tadi yang ditangkap Pak KPK mesti kalau kurang jumlah ditangkap berarti nggak sukses. Saya sangat tidak setuju, kampungan menurut saya kalau pemikiran itu deso ya. Pemikiran modern makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses story-nya. Kita ngapain bangsa ini kita pamer-pamer OTT melulu, bangga lihat itu. OTT 50 juta, 100 juta, kau nggak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan. Pernyataan Luhut ditanggapi Menko Polhukam Mahfud MD. Meski mengaku sepakat dengan pernyataan Luhut, namun Mahfud juga menyampaikan pandangan bahwa saat ini mekanisme pencegahan korupsi yang dilakukan KPK belum sempurna, sehingga akan lebih efektif jika melakukan OTT. Ya, dari satu segi ya betul dong Pak Luhut. Dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT. Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintah. Kan sudah benar logikanya Pak Luhut. Tapi logika konkretnya OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna. Kan gitu aja. Tidak ada yang bertentangan, bagus. Untuk jangka panjang jangan pamer-pamer OTT, kita cegah dari awal. Tapi sekarang karena belum bisa dicegah, ya di OTT aja malah kalau saya lebih bagus gitu. Biar tampak bahwa negara hadir di situ. Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Luhut Panjaitan tidak alergi OTT. Sebab OTT merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang dimandatkan dalam undang-undang. Sedangkan publikasi terhadap tersangka yang terjerat OTT, menurut ICW, jangan dimaknai sebagai pamer, tapi sebagai wujud akuntabilitas penyidik dalam melakukan OTT. Pak Luhut tidak perlu terlalu alergi ya terhadap operasi tangkap tangan, karena operasi tangkap tangan itu kan bagian dari strategi penindakan saja, dan itu sebenarnya juga dimandatkan oleh undang-undang. Kalaupun kemudian ada publikasi terhadap hasil OTT, publikasi terhadap para tersangka yang terjerat dalam OTT, itu sebenarnya bukan pamer-pamer, seharusnya dimaknai sebagai wujud akuntabilitas penyidik terhadap kinerja mereka dalam melakukan OTT. Karena kalau kemudian ditutup-tutupi, justru nanti publik akan bertanya-tanya, jangan-jangan ini ada upaya untuk menutup-nutupi, jangan-jangan ini ada upaya untuk menghilangkan dari barang bukti yang diperoleh oleh penyidik. Meski di depan Ketua KPK Firly Bahuri, Menko Marves Luhut Panjaitan menyebut OTT KPK sebagai kampungan, namun KPK terus melakukan penindakan dengan OTT. Lembaga anti rasuah itu seperti ingin bilang bahwa KPK tidak mau diintervensi Luhut dan tahu yang seharusnya dilakukan dalam pemberantasan korupsi.